Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Dan saya dapat memperkenalkan Anda kepada mereka. Bab 1041 sampai bab 1045 di pinggiran barat Tokyo, di Jalan Panshan di Kabupaten Nishitama. Beberapa pria berbaju hitam sedang melihat ke bawah ke tempat Song Wanting jatuh dari tebing, dan melihat api menyala di bawah dari kejauhan. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, "Sekarang, orang-orang di dalam mobil harus benar-benar mati, kan?" Yang lain mencibir. "Jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi, ditambah dengan api besar, jika kamu masih hidup, aku akan memenggal kepalamu dan memberikannya padamu." Pria itu berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, maka saya bisa kembali ke Tuan Hashimoto." Orang-orang di sekitarnya mengangguk dan berkata, "Cepat bersihkan tempat kejadian dulu. Semua puing, pecahan kaca, dan bekas gesekan ban di tanah harus dibersihkan, dihapus, sehingga tidak ada yang melihat bahwa ada kecelakaan setelah fajar." Bagus. Beberapa pria berbaju hitam segera mulai membersihkan tempat kejadian. Orang yang memimpin mengeluarkan ponselnya, yang disebut Hashimoto Jinsian, dan melaporkan, "Tuan Hashimoto, masalah ini pada dasarnya telah diselesaikan. Kami akan mengungsi setelah tempat kejadian dibersihkan." Hashimoto Jinsian bertanya, "Apakah orang itu mati? Sudahkah Anda mengkonfirmasi mayatnya?" Pria itu tertawa dan berkata, "Tidak ada cara untuk memastikan mayatnya. Tebing ini tingginya beberapa ratus meter. Bahkan jika Amaterasu jatuh dari sini, dia mungkin akan tamat." Hashimoto Jinsian memukulnya bibir dan berkata, "Saya tidak melihat mayat dengan mata saya sendiri. Saya masih sedikit bingung." Pria itu berkata, "Tuan Hashimoto, pria itu sudah berguling ke dasar tebing dengan mobilnya, dan aku melihat mobilnya dari atas. Sudah terbakar, dan dengan api ini, Amaterasu akan berubah menjadi abu di dalamnya. Jadi jangan khawatir." Hashimoto tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. "Mengapa kamu selalu membuat lelucon tentang Amaterasu? Apa menurutmu? Apakah kamu tidak memiliki rasa kagum?" Pria itu melengkungkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum ke telepon, "Saya kagum. Saya adalah orang yang telah melakukan banyak kejahatan. Jika benar-benar ada Amaterasu, saya khawatir dia sudah lama membunuh saya. Lalu saya bisa hidup dan terus melakukan kejahatan, yang membuktikan bahwa tidak ada dewa sama sekali di dunia ini." Hashimoto Jinsian berkata tanpa daya, "Tidak apa-apa, baiklah. Aku tidak akan memberitahumu lagi, selama kamu yakin bahwa orang itu sudah mati. Saya pasti akan mempercayai Anda 100%. Pria itu bersenandung, dan berkata, "Oke, pembayaran terakhir akan dikirim ke rumah saya ketika saatnya tiba. Ingat, saya ingin uang kertas lama tanpa nomor urut." Hashimoto Jin buru-buru berkata, "Tidak masalah. Besok pagi aku akan mengirimkannya kepadamu." "Oke, kalau begitu aku akan menutup telepon dulu." Di lembah saat ini, Song Wanting masih berjalan dengan susah payah. Dia tidak tahu di mana dia berada dan di mana dia bisa keluar dari gunung. Tetapi dia berpikir sangat sederhana sekarang. Dia harus pergi sedikit lebih jauh sebelum mendaki lembah. Jika tidak, jika dia memanjat dan ditabrak oleh pihak lain, itu benar-benar hancur. Apa yang membuatnya merasa luar biasa adalah bahwa dalam 10 menit terakhir, kondisi fisiknya semakin membaik. Tidak hanya dia tidak lagi merasakan sakit dari cedera, tetapi tubuhnya bahkan tidak terlihat seperti baru saja terluka parah. Dan sekarang dia masih bisa merasakan bahwa masih ada energi yang sangat kuat di dalam tubuhnya, yang terus-menerus ditransmisikan ke seluruh tubuhnya, membuat kondisi fisiknya semakin baik, dan bahkan merasakan bahwa seluruh tubuhnya penuh dengan energi yang tidak ada habisnya. Dia berpikir dalam hati, "Kekuatanmu pasti berasal dari obat ajaib yang diberikan Guru Ye kepadaku." Saat itu, Guru Ye memberikan obat itu kepadaku dan memintaku untuk membawanya setiap saat. Dalam keadaan darurat, saya tidak berharap obat ini benar-benar menyelamatkan hidup saya pada saat kritis. Memikirkan Ye Chen, Song Wanting merasa bahwa tingkat spiritualnya juga telah menerima dorongan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia terus menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya,
karena Tuan Ye memberi saya kesempatan untuk hidup, maka saya harus kembali ke Jinling hidup-hidup. Jinling, kekuatan keluarga Ito di Tokyo kini pada dasarnya tak tertandingi. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Ye Chen meminta Nanako Ito untuk membantu masalah ini. Jadi Nanako Ito sangat mementingkan hal ini, dan hampir mengirimkan semua kekuatan keluarga Ito. Puluhan ribu orang mencari secara intensif di Tokyo, dan dengan cepat melacak lintasan Songwanting ke pintu masuk gunung di West Tama County. Karena jalan di mana Songwanting mendaki gunung biasanya memiliki lalu lintas yang sangat sepi, tidak ada video pengawasan di jalan ini. Nanako Ito yang cerdas dan cerdik, setelah mengetahui bahwa petunjuk itu terputus di kaki gunung di Kabupaten Tama Barat, segera menyadari dengan tajam bahwa tempat Songwanting mengalami kecelakaan pasti berada di jalan pegunungan di Kabupaten Tama Barat. Tempat ini tidak hanya berpenduduk jarang, tetapi jalannya juga sangat tinggi di atas permukaan laut. Jika seseorang dengan sengaja mencelakakan Songwanting, melakukannya di sini memang pilihan yang tepat. Oleh karena itu, Nanako Ito segera menghentikan pencarian skala besar, dan mengumumkan bahwa hadiah 100 juta yen akan diberikan kepada tim pertama yang menemukan petunjuk di Kabupaten Nishitama. Setelah itu, dia segera mengatur agar ninja dari keluarga Ito pergi ke pegunungan yang dalam di Kabupaten Nishitama dan membiarkan mereka menyelinap masuk dan mencari petunjuk. Pada saat yang sama, Ye Chen, yang berada di Jinling, tidak bisa duduk diam lagi. Saat ini, dia mondar-mandir di ruang tamu, berpikir dalam hati, dari suara Wanting, dapat dinilai bahwa dia pasti menghadapi bahaya yang tidak biasa, dan kemungkinan besar seseorang dengan sengaja menyakitinya, atau bahkan, sangat mungkin dia mengalami kecelakaan sekarang. Dia hanyalah wanita yang lemah, bahkan jika dia menghadapi pria dewasa sendirian, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Apalagi, dia ada di negara asing sekarang, di negeri asing, kecuali beberapa asisten, tidak ada yang bisa diandalkan sama sekali, situasinya mungkin kurang lebih mengerikan. Memikirkan hal ini, Ye Chen merasakan jantungnya berdenyut. Dia secara alami memiliki kasih sayang yang kuat untuk Songwanting. Ini bukan karena Ye Chen setengah hati, tapi karena gadis seperti Songwanting sangat langka. Jadi selama dia pria normal, setelah bergaul dengannya, dia akan memiliki kesan yang baik padanya. Dia cantik, lembut, intelektual, dan murah hati, dan yang lebih penting, dia memperlakukan orang dengan tulus, bahkan dari sudut pandang teman biasa. Ketika menghadapi bahaya, dia akan merasa khawatir dan patah hati. Terlebih lagi, Ye Chen cukup beruntung mendapatkan hati dan ciuman pertamanya. Jadi ketika dia dalam bahaya, Ye Chen bahkan lebih khawatir. Sayang sekali Songwanting ada di Tokyo, dan bahkan jika Ye Chen memiliki keterampilan terbaik, tidak mungkin bergegas ke sisinya untuk segera menyelamatkannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berdoa untuk keberuntungan Songwanting di dalam hatinya, dan pada saat yang sama dia juga berdoa di dalam hatinya, saya harap Anda akan selalu mendengarkan saya dengan patuh dan meminum pil yang saya berikan kepada Anda. Jika Anda ambil, itu akan menyelamatkan hidup Anda. Setengah jam berlalu, Nanako Ito memanggil Ye Chen kembali dan berkata, Tuan Ye Chen, orang-orang yang saya kirim mengejar sampai ke Kabupaten Nishitama di pinggiran barat Tokyo. Mobil Nona Song mendaki gunung di sana, dan video pengawasan tidak lagi terlihat, jadi saya curiga ada sesuatu yang terjadi pada Mes Song di pegunungan. Saya telah mengirim ninja terbaik untuk mencari di pegunungan yang dalam. Jika ada berita, saya akan memberitahu Ye Chen Jun sesegera mungkin. Ye Chen mendengar Nanako Ito berkata Song Wanting itu terjadi di pegunungan, dan aku semakin khawatir. Suara barusan bercampur dengan suara benturan dan gesekan. Dia mengira itu hanya kecelakaan mobil. Tetapi ketika dia mendengar bahwa kecelakaan itu terjadi di pegunungan, dia langsung merasa bahwa peluang Song Wanting untuk bertahan hidup sedikit lebih kecil. Di negara manapun Anda berada, jalan pegunungan jauh lebih berbahaya daripada jalan biasa. Dalam kecelakaan mobil di jalan pegunungan, hal yang paling ditakuti adalah jatuh dari tebing. Sekali berguling dan jatuh dari tebing setinggi 100 meter, kemungkinan selamat sangat kecil. Dalam balapan rally,
Mobil yang melaju di medan pegunungan harus dilengkapi dengan sangkar anti-roll yang sangat kuat. Hanya dengan cara ini kabin tidak dapat berubah bentuk saat kendaraan terguling atau jatuh dengan kecepatan tinggi, sehingga melindungi keselamatan pengemudi. Namun, mobil sipil biasa, meski Rolls-Royce seharga 10 juta, sama sekali tidak memiliki roll cage, jadi begitu jatuh dari tebing, Rolls-Royce juga akan jatuh ke tumpukan dari besi tua. Memikirkan hal ini, Ye Chen buru-buru berkata kepada Ito Nanako, "Nanako, saya mohon satu hal, Anda harus membiarkan ninja Anda menemukan keberadaan Song Wanting sesegera mungkin, selama dia masih memiliki nafas sedikit pun. Bawa dia keluar dari gunung, bawa ke rumah sakit, tunggu aku datang." Di pegunungan yang dalam di Kabupaten Nishitama, Song Wanting masih berjalan perlahan melewati lembah dengan hati-hati. Meskipun musim dingin, lembah ini sangat lebat karena terdapat banyak tumbuhan hijau seperti pinus dan cemara. Apalagi di lembah yang gelap dan dingin ini, tidak ada jejak sama sekali dari kunjungan manusia, jadi bahkan tidak ada jejak kecil. Jadi berjalan di tempat seperti itu sangatlah sulit. Belum lagi wanita seperti Song Wanting, bahkan para ahli yang ahli dalam petualangan menyeberang, sulit untuk meningkatkan kecepatannya. Untungnya, ini adalah musim dingin, dan pakaian Song Wanting relatif tebal. Tubuh bagian atas adalah trench coat kasmir yang tebal, dan bagian bawah adalah rok midi hitam dengan legging korset hitam, dan sepasang sepatu bot kulit hitam. Jadi itu tidak akan terpengaruh oleh jarum pinus yang lebat dan kulit kering, cabang dan daunnya terluka. Saat ini, Song Wanting sudah beradaptasi dengan kegelapan di dasar lembah. Dia bisa saja menggunakan ponselnya dengan layar rusak untuk menerangi lingkungan sekitar, yang akan menghemat energi saat berjalan. Namun, dia takut orang yang ingin membunuhnya tidak akan menyerah dan masih mencari keberadaannya, jadi dia tidak berani menyinari apapun. Kadang-kadang, dia ingin memeriksa apakah ponselnya memiliki sinyal. Dia juga menyembunyikan ponselnya di jaket, membungkus kepalanya sepenuhnya dan ponsel di jaketnya, karena takut bocor cahaya. Setelah meraba-raba ke depan di lembah selama 2 atau 3 jam, meskipun Song Wanting masih sangat energi, tangan dan wajahnya tergores berulang kali oleh dahan dan daun pohon, dan sudah ditutupi dengan tanda merah kecil, beberapa bahkan mengeluarkan darah. Tetapi pada saat ini, Song Wanting sama sekali tidak peduli dengan rasa sakitnya. Satu-satunya pikirannya adalah menggertakkan giginya dan keluar dari gunung untuk bertahan hidup. Saat ini, pesawat khusus Song Honor mendarat lebih dulu di Bandara Tokyo. Begitu dia mendarat, dia langsung pergi ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo tanpa ragu-ragu. Dia sudah memikirkannya, dan kali ini dia datang ke Tokyo, tidak lebih dari untuk menunjukkan kepada lelaki tua itu. Ketika jenazah Song Wanting ditemukan, dia pertama-tama mengungkapkan kesedihannya, kemudian menyerahkan masalah tersebut ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo untuk diselidiki. Kemudian dia dapat membawa jenazah atau abu Song Wanting kembali ke Jinling untuk pemakaman. Dalam perjalanan ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dengan mobil, Song Honor menerima telepon dari Amerika Serikat. Dia menekan tombol jawab dan mendengar suara ayahnya Song Tianming di ujung telepon. "Hei, Yang Mulia, apakah nyaman bagimu untuk berbicara sekarang?" Song Honor bersenandung, dan berkata dengan ringan, "Orang kepercayaanku ada di sekitarmu, jadi jangan khawatir, ayah." Song Tianming kemudian bertanya, "Apakah kamu sudah tiba di Tokyo?" "Iya ayah, aku di sini." Song Tianming bertanya lagi, "Bagaimana Hashimoto melakukan sesuatu dulu? Apakah cantik?" Song Rongrong mencibir dan berkata, "Seharusnya cantik." Menurutnya, mobilnya beberapa ratus meter jauhnya. Tebing itu berguling ke bawah, dan dibakar menjadi tumpukan besi tua, dan orang-orang di dalamnya mungkin dibakar menjadi kokas. Song Tianming berkata dengan puas, "Itu bagus, bagus." Setelah selesai berbicara, dia bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, sebelum kamu datang, apakah kakekmu mencurigai sesuatu?" Ketika Ye Chen meninggalkan rumah, Xiao Churan masih berada di pemandian air panas. Dia tidak tahu bahwa suaminya pergi dari mata air panas dengan jubah mandi dan berkata dia akan minum. Tetapi begitu dia mendapatkannya, dia sudah naik helikopter ke bandara, dan kemudian terbang ke Jepang.
Dia menunggu dan menunggu tetapi tidak bisa menunggu Ye Chen. Setelah keluar dari mata air panas, dia tidak melihat bayangan Ye Chen ketika dia kembali ke ruang tamu. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Dia mengangkat ponselnya untuk menelepon Ye Chen, tetapi ternyata ponselnya dimatikan. Ini membuatnya semakin bingung. Ketika dia kembali ke kamar tidur, dia tidak menemukan bayangan Ye Chen, tetapi hanya melihat catatan yang ditinggalkan Ye Chen untuk dirinya sendiri di meja samping tempat tidur. Sederet kata tertulis di catatan, "Sayang, hidup seorang teman dalam bahaya, dan saya harus bergegas untuk menyelamatkannya." Setelah membacanya, Xiao Churan terkejut. Menyelamatkan seseorang, mungkinkah karena sesuatu yang mengerikan? Memikirkan hal ini, dia segera mengirim pesan suara ke Ye Chen, "Sayang, dari mana saja kamu? Apa yang terjadi? Apapun yang terjadi, kamu harus memperhatikan keselamatan." Tokyo, Jepang. Ninja dari keluarga Ito mengambil helikopter dan bergegas ke pegunungan Kabupaten Nishitama dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah itu, helikopter mendarat beberapa kilometer jauhnya dari kaki gunung, dan 10 ninja berbaju hitam keluar berbarengan dan berlari menuju gunung dengan kecepatan tinggi. Alasan mengapa helikopter tidak diperbolehkan terbang langsung adalah karena Nanako Ito takut menakut-nakuti ular tersebut. Dia memiliki pendapat yang sama dengan Ye Chen. Ada kemungkinan besar Song Wanting dibunuh. Jadi jika saya membiarkan mereka mengambil helikopter untuk mencari secara besar-besaran saat ini, seandainya Song Wanting tidak mati, dan orang-orang saya mengganggu pihak lain lagi, itu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Namun, pegunungan di Kabupaten Tama Barat membentang ratusan kilometer, dan jalan Panshan saja panjangnya puluhan kilometer, jadi mereka hanya bisa bersembunyi di kegelapan dan berjalan di sepanjang jalan Panshan untuk mencari petunjuk. Untungnya, keluarga Ito mengirim lebih banyak ninja kali ini, dan 10 ninja keluar dengan kekuatan penuh untuk memeriksa semua petunjuk dari persimpangan menuju gunung. Saat mereka melakukan pencarian, Nanako Ito pun berangkat dari rumahnya dengan helikopter menuju Bandara Narita. Sekarang jam 2 pagi waktu Tokyo. Sejak Song Rongrong secara pribadi pergi ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo untuk memanggil polisi, sejumlah besar petugas polisi dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo telah diperintahkan untuk berangkat mencari keberadaan Song Wanting. Bagi Direktur Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, berita hilangnya Song Wanting di Tokyo seperti mimpi buruk. Beberapa hari yang lalu, kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di Tokyo. Berbagai pembunuhan dan pembunuhan muncul satu demi satu. Banyak orang kaya dan berkuasa mati satu demi satu dalam serangkaian insiden kekerasan, yang bahkan mengejutkan seluruh dunia. Tidak hanya seluruh dunia menertawakan masalah hukum dan ketertiban Tokyo, tetapi juga membuat Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo kehilangan muka di depan seluruh dunia. Akhirnya kembali normal, dan hukum serta ketertiban mendekati kedamaian. Tetapi siapa sangka pengusaha asing terkenal lainnya kehilangan kontak di Tokyo. Grup Lagu memiliki total nilai pasar hampir 200 miliar yuan. Sebagai ketua grup Lagu, Song Wanting, dengan nilainya, adalah elit bisnis yang layak di negara manapun dia pergi. Tapi elit bisnis inilah yang kehilangan kontak di Tokyo, dan menurut laporan keluarganya, kemungkinan besar terjadi sesuatu. Direktur Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo merasa seperti berada di punggungnya. Jika Song Wanting benar-benar mati di Tokyo, maka Tokyo tidak akan pernah menginginkan wajahnya lagi. Maka, ia segera bergegas ke Departemen Kepolisian Metropolitan untuk mengawasi pertempuran tersebut, dan mengirimkan ribuan petugas polisi untuk mencari keberadaan Song Wanting. Seperti keluarga Ito, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo juga menggunakan video pengawasan untuk melacak semua petunjuk sebelum hilangnya Song Wanting. Selain itu, Departemen Kepolisian Metropolitan dapat langsung memperoleh semua kamera pengintai di Tokyo, sehingga mereka dengan cepat menemukan petunjuk yang relevan dan mengunci lokasi kecelakaan Song Wanting di West Tama County. Petugas polisi dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo tidak peduli dengan apapun. Mereka langsung mengirim ratusan petugas polisi untuk berkendara ke West Tama County, berniat memblokir semua jalan masuk dan keluar gunung. Pada saat yang sama,
Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo juga mengirimkan 6 helikopter polisi ke pegunungan West Tama County, berniat mencari keberadaan Song Wanting secepatnya. Nanako Ito mendapat kabar dengan cepat, jadi dia segera memerintahkan ninja yang dia kirim untuk tidak menonjolkan diri dan mencoba untuk tidak berhubungan langsung dengan Departemen Kepolisian Metropolitan. Waktu Tokyo, pukul 2.30 pagi, ninja dari keluarga Ito, setelah melewati beberapa gunung, mencium bau terbakar di dekat tempat si pembunuh membersihkan kejadian tersebut. Kemudian, dengan mengandalkan bau ini, mereka menemukan lembah di sepanjang jalan. Waktu Tokyo, pukul 2.50 dini hari, pesawat pribadi Ye Chen mendarat di Bandara Narita. Dia tidak membawa siapapun bersamanya kali ini, dan bergegas ke Tokyo sendirian. Dengan cara ini, karena hanya ada jaringan nirkabel di pesawat dan tidak ada jaringan komunikasi, Ye Chen telah terhubung ke jaringan nirkabel di pesawat. Dia selalu menatap foto profil Song Wanting di WeChat, berharap dia mengirim pesan. Namun, Song Wanting tidak pernah memberinya umpan balik. Setelah terbang lebih dari 2 jam, Ye Chen sangat cemas dan menjadi semakin tidak sabar. Dia tidak bisa tidak membayangkan hasil terburuk di hatinya. Jika Song Wanting benar-benar mati, apa yang harus dia lakukan? Saya datang kali ini, meskipun saya membawa pil peremajaan. Meskipun pil peremajaan itu ajaib, itu tidak memiliki efek menghidupkan kembali orang mati dalam arti sebenarnya. Jika orang tersebut benar-benar pergi, tidak peduli berapa banyak pil peremajaan yang Anda makan, itu tidak akan membantu. Dalam 9 Suan Tianjing, meskipun ada catatan tentang pil tingkat tinggi, informasinya terlalu esoteris, dan Ye Chen tidak dapat memahaminya sama sekali, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menyadarinya sama sekali. Karena itu, ia hanya bisa terus berdoa dalam hati, berdoa agar Song Wanting masih hidup. Atau, bahkan jika dia hanya memiliki sisa nafas terakhir, dia dapat menyelamatkannya kembali. Setelah turun dari pesawat, Ye Chen melewati bea cukai secepat mungkin. Kemudian, dia melihat Nanako Ito sudah menunggu di pintu keluar bea cukai. Melihat Ye Chen, dia melompat kegirangan di dalam hatinya, berlari ke arahnya dalam 2 atau 3 langkah, dan berkata dengan kegembiraan dan kekaguman di matanya, "Tuan Ye Chen, Anda di sini." Ye Chen mengangguk dan bertanya padanya, "Nanako, apakah orang-orangmu menemukan sesuatu?" Nanako Ito berkata dengan tergesa-gesa, "Ninja yang saya kirim baru saja memberi saya umpan balik bahwa mereka mengatakan telah menemukan kendaraan kecelakaan Nona Song. 3 mayat ditemukan, 2 perempuan dan 1 laki-laki." "Apa?" Ye Chen berdebar dalam hatinya, dan berkata, "Apakah identitas mayat itu sudah dikonfirmasi?" Nanako Ito dengan cepat menjelaskan, mayat laki-laki itu adalah sopir Mes Song, dan 2 mayat wanita lainnya, salah satunya dipastikan bukan Mes. Apakah tidak ada orang lain di tempat kejadian? Jika tidak ada orang lain di tempat kejadian, kemana Wanting pergi? Mayat ini dibakar, mungkinkah mayatnya dia? Ito Nanako berkata. "Lagi, benar, Tuan Ye Chen, ninja saya memberitahu saya bahwa jejak kaki baru ditemukan di tempat kejadian, dan seseorang seharusnya melarikan diri sebelum kendaraan menyala secara spontan. Adegan itu sangat tragis, kendaraan komersial jatuh dari tebing setinggi beberapa ratus meter dan secara spontan terbakar. Dalam hal ini, meskipun seorang ninja, sangat sulit untuk bertahan hidup, tetapi orang itu selamat dan masih memiliki kemampuan untuk bergerak. Ini benar-benar keajaiban di antara keajaiban." Ye Chen menghela nafas lega saat mendengar ini. Tampaknya orang yang selamat dan melarikan diri adalah Song Wanting sendiri. Song Wanting pasti mengandalkan ramuan yang dia berikan padanya, jadi dia bisa menyelamatkan hidupnya dalam kondisi berbahaya seperti itu. Jadi, Ye Chen buru-buru bertanya lagi, "Nanako, apakah orang-orangmu sudah menemukan keberadaan Song Wanting?" Nanako Ito menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekarang mereka melacak jejak yang ditinggalkan oleh Mes Song, tetapi mereka belum menemukan di mana dia berada. Tetapi saya yakin karena dia masih hidup, mereka akan dapat menemukannya," kata Nanako Ito berkata lagi. "Oh, ngomong-ngomong, Tuan Marvin Ye,
Departemen Kepolisian Metropolitan telah mengirim sejumlah besar petugas polisi ke Kabupaten Tama Barat untuk mencari. Saya yakin mereka juga mencari keberadaan Nona Song. Apalagi, mereka memiliki banyak helikopter polisi, yang lebih cocok untuk pencarian cepat dan berskala besar, penyelamatan. Saya yakin keberadaan Nona Song akan segera ditemukan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, alasan mengapa Wan Ting mengalami kecelakaan? Menurut pendapat saya, pasti seseorang yang membunuhnya. Jika Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo menemukan keberadaannya, masalah ini tidak boleh disembunyikan dari dalang di balik layar, dan pihak lain mungkin akan kembali saat itu. Bersambung.